Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di sini adalah iPhone 13 gue yang udah gue install iOS 17 teman-teman ya. iOS 17 sendiri itu baru rilis semalam ya teman-teman, subuh, dan ini udah gue pakai. Jadi banyak banget tuh fitur-fitur baru yang hadir di iOS 17. Tapi di sini gue cuma pengen sharing fitur-fitur yang menurut gue ya penting dan bisa kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari dan perubahannya nampak teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini, let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iOS 17 ini sendiri memang gue ngerasa untuk sistem data dan iOS-nya itu filenya bertambah besar ya size-nya. Kalau untuk iPhone 11 Pro itu dari 6GB jadi 10GB. Kalau untuk iPhone 13 ini juga mungkin dari sekitar 8GB ke 10GB. Jadi memang gue ngerasa mayoritas banyak yang bilang untuk sistem data dan iOS-nya memang ukuran filenya bertambah besar teman-teman ya. Nah, jadi ini kita masuk ke perubahan yang pertama guys ya. Jadi kalau untuk perubahan yang pertama sendiri itu dari tampilan iPhone storage kita. Jadi kita masuk ke general, kemudian kalian ke bagian iPhone storage. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini perubahan yang pertama yang gue sadari itu adalah dari tampilan UI-nya teman-teman. Jadi ini seperti ini ya untuk iOS 17 sekarang, nggak kayak iOS 16 sebelumnya. Nah, jadi di sini ada pengkategorian aplikasi berdasarkan size. Jadi di sini kalian bisa klik sendiri ada namanya size, name, dan last use teman-teman. Jadi ini berdasarkan size. Jadi size-nya yang paling besar itu apa? Jadi dikategorikan seperti ini. Kalau kalian mau ubah, kalian pencet name di sini. Nah, ini berdasarkan abjad teman-teman. Jadi itu adalah perubahan pertama yang gua rasakan dan itu nampak guys ya. Oke, selanjutnya perubahan yang kedua adalah dari sisi wallpaper, karena untuk di iOS 17 ini itu Apple banyak banget nambahin wallpaper baru teman-teman ya. Seperti biasa kita langsung masuk ke setting bagian wallpaper, kemudian add wallpaper. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada yang namanya kaleidoscope seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri banyak banget pilihannya, dan juga ada emoji seperti ini, kemudian ada yang namanya Unity teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini memang gue ngerasa kalau untuk di wallpaper iOS 17 ini memang lebih banyak varian warna-warnanya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan ini semua gue kembalikan ke kalian suka yang mana. Cuman memang gue lagi suka banget dengan andalannya yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini gue lagi suka banget teman-teman. Jadi menurut gue untuk perubahan yang kedua ini adalah wallpaper di iOS 17 yang ya nambah banyak teman-teman ya. Oke guys, perubahan yang ketiga adalah dari sisi Safari teman-teman ya. Jadi kalau kalian buka Safari di sini, kalian bisa ngeliat sendiri di sini ada beberapa perubahan yang diberikan oleh Apple teman-teman ya. Yang pertama di sini ada yang namanya tabs juga. Kalian bisa scroll ke kiri, di sini ada yang namanya private browsing. Jadi private browsing ini menggunakan Face ID seperti ini teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini teman-teman kalian itu bisa browsing dengan aman, tapi sini untuk membukanya harus menggunakan Face ID kalian. Dimana menurut gue secara pribadi, ya ini tergantung ke kalian secara pribadi ya. Kalau gue sih nggak sampai segininya butuh untuk private browsing, karena gue browsing juga biasa-biasa aja teman-teman ya. Kemudian di sini kalau kalian ketik di sini ada tab, di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini tuh ada yang namanya private dan juga ada new empty tab group, new tab group with 32 tabs, karena ini dibuka sama Ibu Tenggara 32 tabs teman-teman ya. Nah, selain itu kalau untuk di Safari sendiri teman-teman itu kalau kalian buka ke settings, kemudian kalian ke bagian Safari ya. Di bagian Safari di sini kalian tuh bisa bikin new profile ya teman-teman untuk Safari kalian sendiri dengan warna seperti ini. Nah, itu semuanya dikembalikan ke kreativitasan kalian teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk di clear history dan website data teman-teman, sebelumnya tuh yang cuman misalkan kalian pencet clear history dan website data, clear all history, tapi di sini ada pilihannya. Nah, di sini ada pilihannya, kalian pengen clear history-nya tuh untuk last hour, today and yesterday, atau all history teman-teman. Jadi lebih banyak pilihan yang diberikan oleh Safari di update iOS 17 ini teman-teman ya. Oke guys, perubahan yang keempat adalah dari iMessage teman-teman. Kalau untuk iMessage kalian langsung buka iMessage ini, kemudian kalian buka chatnya. Di sini ada tanda plus, kalian buka plusnya. Nah, di sini ada penambahan, sebenarnya ada menu baru teman-teman. Tapi sebelum kita ke menu barunya, gue pengen kasih lihat ke kalian yang baru itu seperti ini. Kalian tekan seperti ini, kalian bisa alihkan ke mana posisi yang ingin kalian ubah teman-temannya. Ya, sesimpel itu guys ya. Kemudian ada namanya menu check-in. Jadi menu check-in ini berguna bagi kalian yang ingin mengecek lokasi teman-temannya. Jadi misalkan untuk orang tua yang pengen tahu posisi anaknya, nah untuk aplikasi check-in ini ya, atau fitur check-in ini sangat berguna bagi kalian untuk mengetahui orang yang tersayang itu posisinya udah sampai di lokasi atau belum teman-teman ya. Jadi menurut gue sih untuk update di iMessage ini ya mantap-mantap aja teman-teman. Gue sangat suka aja sih teman-teman, walaupun ya gue lebih banyak pakai WhatsApp guys ya.
Oke teman-teman, jadi perubahan yang kelima adalah ditambahkan fitur standby dari Apple sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan buka ke settings, kemudian kalian akan menemukan yang namanya kan fitur standby di sini guys ya. Nah, kalian klik di sini, kalian on kan standby-nya, kemudian kalian keluar. Nah, jadi di sini kalau kalian ngecas dalam keadaan landscape seperti ini, dia akan muncul fitur standby yang menurut gua keren banget nih. Salah satu fitur yang sangat gua suka teman-teman. Jadi posisinya kalian harus landscape ya guys. Kalau nggak landscape dia nggak bisa. Kemudian kalian cas seperti ini, kalian matikan ya. Kita matikan, kalian cas seperti ini. Oke, nanti dia akan muncul yang namanya standby mode teman-temannya, di mana seperti ini. Nah, dia akan seperti ini guys. Kalian bisa pilih mau kayak mana ya tampilannya teman-temannya. Jadi di sini syaratnya adalah iPhone-nya harus landscape seperti ini dan dalam keadaan cas. Jadi ini tidak terbatas untuk iPhone 14 Pro ke atas. Semua iPhone yang mendapatkan iOS 17 bisa mendapatkan standby mode seperti ini teman-temannya. Oke, jadi ini adalah suatu hal yang sangat gue suka karena ya keren-keren aja teman-temannya. Oke guys, jadi hal selanjutnya adalah kalian bisa share melalui name drop teman-teman. Jadi di sini tuh airdrop gaya baru menurut gua secara pribadi teman-teman. Jadi kalau kalian pengen kirim kartu, ya pengen kirim nomor, file, kalian bisa langsung deketin dua iPhone yang sudah sama-sama menggunakan iOS 17, kemudian kalian dekatkan seperti ini. Oke, dia akan langsung muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi misalkan di sini itu ada nama kalian, di sini juga ada nomor yang ingin kalian ketahui teman-teman ya, nomornya sini. Nah, sorry ya mungkin agak-agak blur karena ini gua menggunakan iPhone 7. Nah, kalau dari jauh kayak gini mungkin kalian lebih kelihatan jelas teman-teman. Jadi di sini kalian itu ada pilihan dua pilihan. Di sini ada namanya receive only teman-teman ya. Di bawah ini receive only dan juga di sini ada share. Jadi untuk lebih jelasnya akan gue jelaskan seperti ini teman-teman ya. Oke guys, jadi di sini gue kasih ke kalian detailnya. Jadi kalau misalkan kalian sharing bersamaan dengan iPhone yang sama-sama iOS 17 akan ada pilihan seperti ini, ada receive only dan share seperti yang gue jelaskan sebelumnya karena iPhone 7 tadi kurang jelas teman-temannya. Nah, di sini kalian punya pilihan, kalian pengen cuma bisa terima atau kalian juga pengen saling sharing teman-temannya. Nah, kalau kalian nggak mau menggunakan fitur ini, kalian bisa masuk ke bagian settings, kemudian kalian ke bagian airdrop. Nah, di sini ada tulisan bringing device together. Kalau misalkan kalian turn off kan, itu kalian tidak bisa saling sharing walaupun udah didekatkan seperti ini teman-teman ya. Jadi menurut gua fitur yang satu ini sangat-sangat menarik hati gua, interaktif teman-temannya. Di mata gua secara pribadi ini seperti hal yang wow, keren sih teman-temannya. Jadi semuanya dikembalikan ke kalian dan itu adalah fitur terbaru yang disematkan oleh Apple di iOS 17 ini guys ya. Oke teman-teman, jadi untuk perubahan yang ketujuh adalah dari sisi wallpapernya sendiri teman-temannya. Penambahan ini nggak terlalu besar, tapi bagi gue secara pribadi ya enak-enak aja sih. Jadi kalian langsung masuk ke settings, kemudian kalian ke bagian wallpaper teman-temannya. Jadi di sini kalau kalian customize, nah jadi kalau kalian pencet jamnya, di sini kalian bisa menambahkan besar atau kecilnya untuk font tersebut sesuai dengan keinginan kalian secara pribadi guys ya. Menurut gua hal-hal kecil seperti ini itu menambah gimana ya, opsi-opsi bagi kalian untuk berkreatif lebih jauh sesuai dengan keinginan kalian teman-temannya. Jadi semuanya itu dikembalikan ke kalian secara pribadi. Kalian mau bikinnya seperti apa itu adalah pilihan kalian teman-temannya. Mau warnanya apa itu juga pilihan kalian, mau setebal apa itu juga pilihan kalian. Jadi gimana kalau menurut kalian teman-teman? Oke guys, jadi itulah beberapa hal yang gue sharing ke kalian ya, fitur-fitur yang menurut gue penting banget untuk kalian tahu, karena sejujurnya masih banyak banget fitur-fitur yang disematkan oleh Apple di iOS 17 ini, tapi gue nggak bisa ngerangkum semuanya karena ini akan bakal panjang banget. Cuma gue sharing yang menurut gue secara pribadi udah kalian tahu ya dari bocoran-bocoran yang ada sebelumnya, dan juga memang untuk iOS 17 ini bagi gue secara pribadi gue lebih care untuk dari sisi performa dan juga standby mode-nya teman-teman ya. Nah, kalau untuk dari baterainya gue belum bisa bilang untuk baterainya itu bagus atau enggak, tapi yang bisa gue bilang ke kalian adalah untuk standby modenya lumayan kenceng teman-temannya, baik di iPhone 13 dan juga untuk di iPhone 11 Pro ini guys ya. Nah, balik lagi teman-teman, buat kalian yang pengen update iOS ke iOS 17 itu jangan lupa sediakan minimal 10 GB ya storage-nya di iPhone kalian. Pastikan sinyal kalian aman, jaga-jaga kalian backup aja data kalian teman-teman. Kalau bisa update menggunakan WiFi ya, jangan menggunakan data. Nah, kalau ada yang nanya ke gue, bang, update iOS tuh bisa bikin sinyal hilang nggak atau bisa bikin baterai health menurun nggak? Gue bisa jawab dengan pasti, update iOS nggak bikin sinyal kalian hilang, update iOS nggak bikin baterai health kalian berkurang teman-teman ya. Karena memang update iOS itu adalah sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang buruk teman-teman ya. Nah,
Kalau kalian punya update-update terbaru yang menurut gua belum gua sharing, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Tapi bagi gua secara pribadi yang paling gua nikmati dari iOS 17 ini adalah dari standby modenya, kemudian widget interaktifnya teman-temannya, karena ini untuk widgetnya sendiri ini memang belum gua update sesuai keinginan gua, tapi untuk widgetnya sendiri memang kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian guys ya. Nah, kalau kalian menggunakan Apple Music, kalian bisa dengerin lagu sambil di widgetnya kalian tinggal tekan teman-temannya. Jadi itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian. Gue lebih fokus untuk dari sisi performa. Nah, baterai gue belum bisa bilang baterainya awet, tapi standby modenya oke. Performa gue bisa bilang performanya baik-baik aja. Size-nya lebih besar daripada iOS 16 sebelumnya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau kalian ngerasa untuk sistem data dan iOS-nya itu mengalami pembengkakan data teman-teman ya. Sekian video gue kali ini teman-teman, semoga berguna dan memberikan kalian sedikit gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.